tidak bisa ya caranya, gimana ya agar saya tidak bolak-balik admit orang ya, caranya gimana ya, ada yang tahu? Ini diklik kanan, nggak ada yang bisa ini. Biasanya kalau Bu Uim bikin room Google Meet-nya pakai email UIN, terus kalau kita masuknya pakai email UIN langsung otomatis Bu, nggak harus ACC. Ya harusnya kita, tapi kita udah terlanjur pakai ini, jadi saya merasa tidak efektif. Atau gimana, ada saran mau live dulu daripada saya ini nih. Jam 10 aku kudu nge-meet siji-siji sing lagi podo sadar nek ono kuliah iki. Gimana, enaknya kita keluar dulu kemudian ganti email UIN atau bagaimana? Tetap pakai ini? Mungkin live dulu Bu, bikin Live dulu aja ya. Oke. Saya minta maaf, silahkan semuanya live dulu ya. Nanti saya buatkan link UIN agar nanti saat materi saya tidak meng-admit teman-teman semuanya. Oke, saya leave-kan semuanya ya. Ini teman-teman kalian yang nggak pakai UIN itu saya harus nge-admit ya. Tolong diingatkan Dani Alin dan yang ada di kelas A pakai email UIN biar saya nggak nge-admit ya. Saya nggak mau ini nanti terganggu, nanti jadinya nggak selesai-selesai ya, kita nggak mulai-mulai nanti ya, maaf ya. Ada Zain, ada Rahmi, ini ya tolong diingatkan. Oke, saya akan share screen. Ya, apakah semua sudah melihat ini? Sudah. Apa namanya? Sudah ya? Oke. Nah, ya gini. Nggak bisa tak? Benar ya. Oke. Hari ini kita akan belajar salah satu teori ya, salah satu teori yang menjadi rujukan ya, yang menjadi rujukan beberapa akademisi, khususnya akademisi sosiologi ya dan sosiologi politik tentang teori added value ya, teori added value ini harusnya sudah ada teorinya lagi ya bahasa Inggris ini. Ini adalah salah satu teori dalam gerakan sosial secara umum ya. Ada dua tipikal teori dalam gerakan sosial ya. Yang pertama adalah teori gerakan sosial lama ya, dan teori gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama itu lebih merujuk kepada teori-teori yang muncul pada masa sebelum 60-an atau 50-an ya, saya lupa. Nanti teman-teman bisa cek di internet ya. Kalau gerakan sosial baru itu setelah itu ya. Sebenarnya ada beberapa perbedaan ya dari kedua tipikal teori ini. Tapi pada umumnya ya perbedaan itu lebih merujuk kepada setting sosial, setting situasi sosial ya di lingkungan ya, di tempat di mana gerakan sosial itu muncul, termasuk berbagai macam perubahan-perubahan sosial yang muncul di masyarakat ya, yang ternyata berbeda dengan berbeda dengan situasi sosial yang terjadi pada masa setelah abad pencerahan ya, setelah abad pencerahan sekitar 50-an ke belakang ya. Ada banyak perbedaan, baik itu perubahan sosial yang ada kaitannya dengan situasi politik ya, situasi ekonomi, bahkan termasuk industrialisasi itu mempengaruhi
analisis, ya, mempengaruhi analisis terhadap munculnya suatu gerakan sosial. Nah, dalam konteks gerakan sosial keagamaan, khususnya dalam hal ini adalah gerakan sosial Islam, ya, teori ini, ya, beberapa perspektif dari teori gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru bisa diaplikasikan untuk membaca khususnya tentang kemunculan gerakan sosial Islam tertentu, ya, tentang gerakan sosial Islam tertentu. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua dan ketiga kemarin, ya, kita melihat bahwa pola dari suatu gerakan sosial itu memiliki kemiripan dengan gerakan sosial secara umum, ya, baik itu kemunculan, baik itu tipikal kerjanya, baik itu mobilisasi masanya, ya, termasuk mungkin kemunculan yang diakibatkan oleh adanya suatu ideologi tertentu. Nah, dalam konteks ini adalah ideologi Islam, ya. Nah, dalam teori gerakan sosial baru itu ada salah satu teori yang ini juga sering dipakai begitu, ya, untuk menganalisis gerakan sosial Islam, yaitu adalah added value theory, atau bahasa Indonesianya adalah teori nilai tambah, ya. Dilihat dari namanya itu sudah cukup jelas, ya, saya kira, ya. Nilai tambah artinya dia sebenarnya sudah punya nilai, tapi kemudian ada tambahan dari nilai-nilai lagi. Nah, seperti apakah added value teori itu, ya, sebelum kemudian kita nanti akan menerapkannya dalam konteks gerakan sosial Islam. Ini mungkin sebagai pendahuluan, ya. Saya melihat, ya, added value teori ini dalam konteks landscape masyarakat Indonesia, ya. Jadi kalau UI mengatakan konteks ini adalah landscape masyarakat Indonesia, berarti adalah gerakan-gerakan sosial yang muncul, ya, karena yang muncul itu karena situasi lokal, ya, situasi dalam skala lokal dalam masyarakat Indonesia. Beberapa gerakan sosial Islam, ya, yang muncul di Indonesia itu sebagaimana yang sudah kalian pelajari dalam diskusi kemarin, ya, khususnya tentang NU, tentang Muhammadiyah, ya, lebih banyak adalah merupakan respon atas situasi sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini bisa kita lihat contohnya, ya. Kemarin ketika teman-teman mempresentasikan tentang gerakan sosial Muhammadiyah, ya, ketika gerakan ini muncul, ya, beberapa faktor pendorong, ya, misalnya awalnya adalah karena sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang dia melakukan perjalanan ke Mekah, kemudian bertemu dengan beberapa ulama di sana, ya, dan belajar tentang beberapa pemikiran Rasyid Ridho, kemudian Muhammad Abdul Wahab, kemudian siapa lagi, ya, beberapa pemikir-pemikir Islam modernis, ya, yang kemudian, ya, hasil belajarnya itu ia bawa ke Indonesia. Kemudian karena waktu itu adalah waktu, ya, di mana masyarakat Indonesia belum bebas sepenuhnya dari penjajahan, ya, dan dalam aspek pendidikan, ya, kita sangat lemah, ya. Kita tahu bahwa ketika kolonialisme itu masih ada, ya, dalam masyarakat Indonesia, ya, hanya beberapa atau segelintir strata sosial tertentu yang mereka dapat menikmati pendidikan, ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar, ya. Kalau anaknya priayi mungkin mereka bahkan diminta untuk kuliah ke Belanda, ya, mempelajari
mempelajari ilmu lain ya di luar negeri ya. Nah, situasi ini kemudian memunculkan inisiatif ya dari beliau ya untuk kemudian mendirikan, waktu itu sebenarnya belum bernama ya, mungkin sebenarnya belum bernama. Ya beliau mengajar ya beberapa orang, mengajar masyarakat yang mengajar segelintir ya, mungkin segelintir aja ya, segelintir orang yang kemudian ini ya pola beliau ya dalam pengajaran, khususnya adalah dalam pendidikan keislaman ya, dan keinginan beliau untuk kemudian membuat masyarakat Islam, membuat masyarakat Indonesia itu lepas dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai tradisional yang masih berkaitan erat dengan agama Hindu ya, tradisi dalam agama Hindu ya. Keinginan kuat ya beliau ini kemudian mewujud kepada cara beliau dalam atau metode beliau serta konten beliau ya, dan keinginan beliau untuk melakukan serangkaian kegiatan pendidikan ya. Karena awalnya memang sebatas pengajaran ya mereka ya, baru sebatas pengajaran. Nah, ini kemudian saya kok malah jadi cerita tentang kemunculannya ya, tidak masalah karena ini nanti ada kaitannya dengan added value ya. Nah, baru kemudian tercetus ya untuk menamakan kegiatan beliau ini menjadi satu organisasi ketika beliau bersama dengan Waalaikumsalam. Ya, sorry ya Mas, aku ngajar dulu. Nah, setelah beliau bertemu dengan beberapa teman-temannya ya di ya Mas, di Budi Utomo ya, dan kemudian disarankan untuk beliau membuat gerakan Muhammadiyah ya dengan nama Muhammadiyah. Nah, artinya ya bahwa aspek-aspek sosial, kemudian pendidikan ya, budaya itu memberikan pengaruh ya pada kemunculan suatu organisasi sosial tertentu atau kemunculan gerakan sosial tertentu. Juga dalam hal ini adalah dalam konteks gerakan sosial Islam. Jadi tidak semata-mata karena ide ya dari seorang tokoh kemudian mewujud menjadi sebuah organisasi. Demikian pula dengan NU. Tidak semata-mata ada ide dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian dilanjutkan oleh putranya Wahid Hashim ya. Tetapi karena ada beberapa respon ya atas situasi sosial, politik, pendidikan, dan budaya. Ya. Kita coba melihat NU ya, bagaimana NU ini sangat lekat dengan budaya ya, berusaha untuk memahami masyarakat Indonesia. Tipikal masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat lekat dengan adatnya, sangat lekat dengan tradisi ya, sehingga bagi NU ya berdakwah gitu ya dengan cara kultural gitu ya, tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman ya, tapi dengan sarana tradisi ya, pendekatan berbasis tradisi itu akan lebih mengempower ya, akan lebih mengempower, memberdayakan ya, akan lebih membuat masyarakat itu menjadi masyarakat yang Islami ya. Karena hal ini juga rasional ya, artinya ada beberapa segmen masyarakat tertentu yang perlu diberikan pendekatan-pendekatan khusus ya, pendekatan kebudayaan, tidak hanya pendekatan pendidikan ya, seperti halnya misalnya langkah yang diambil oleh Muhammadiyah ya, pendidikan dan ekonomi ya. Artinya sekali lagi bahwa kemunculan gerakan sosial Islam khususnya dalam konteks landscape masyarakat Indonesia itu lebih banyak gitu ya, merupakan respon atas situasi sosial, politik, pendidikan, dan budaya. Ini sebenarnya pendekatannya Durkheimian ya, artinya mungkin kalau kita ke Weberian kita akan melihat aspek ideologis itu sebagai
sebagai pencetus ya kemunculan suatu organisasi keagamaan tertentu ya, misalnya karena ideologinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ya habis belajar dari Mekah, belajar dari macam-macam orang ya di Mekah ya, kemudian dia balik ingin melakukan gerakan pembaharuan ya, itu kalau Webrian seperti itu. Mungkin juga Hasyim Asy'ari pun demikian konteksnya ya, tapi pendekatan ini ya ini memang lebih dekat pada Durkheimian, bagaimana melihat situasi sosial ya itu sebagai salah satu, sebenarnya saya tidak mengatakan determinan ya, determinan itu artinya satu-satunya penyebabnya, tetapi menjadi salah satu bagian ya atas kemunculan suatu gerakan sosial keagamaan tertentu gitu ya. Jadi kalau di sosiologi ya ada beberapa pendekatan, Weberian dia lebih ke ideologis, misalnya Durkheimian dia lebih ke situasi sosial ya, misalnya orang bunuh diri itu bukan karena bukan karena masalah dirinya saja gitu ya, tapi juga karena ada tekanan lingkungan ya kan. Demikian pula kemunculan gerakan sosial Islam, mereka muncul bukan hanya karena faktor ideologis, bukan hanya karena kan ideologi kadang sering berkembang ya. Muhammadiyah sekarang sudah berkembang, sudah mungkin berbeda dengan ketika awal dulu dia berdiri ya, demikian pula dengan NU ya, mengalami banyak perkembangan. Artinya situasi sosial, respon atas berbagai macam aspek sosial, politik, pendidikan, budaya itu memegang peranan yang juga penting ya. Nanti kita juga akan melihat ya di pertemuan lain pendekatan Marxian dalam melihat kemunculan gerakan sosial Islam. Sekarang kita fokus ke sini. Nah, Muhammadiyah dan NU ya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya di bagian yang kedua. Kemudian teori-teori gerakan sosial ya, baik itu perilaku kolektif maupun tindakan kolektif ya, itu dapat memberikan kita itu perspektif ya untuk menjelaskan kemunculan dan perkembangan kedua gerakan tersebut ya. Teori yang akan kita bahas hari ini adalah teori added value ya, nilai tambah. Nah, teori ini sebenarnya dikembangkan oleh Neil J. Smelser ya. Dia memfokuskan problem ya, memfokuskan perhatiannya itu pada problem struktur sosial ya, untuk melihat ya terjadinya apa yang ia sebut sebagai collective seizures, serangan kolektif ya, atau munculnya gerakan sosial atau munculnya perilaku kolektif ya, seperti mungkin misalnya munculnya demonstrasi ya, munculnya tren fashion tertentu ya, kan serangan kolektif, mendadak orang tiba-tiba demo yang karena ada kenaikan BBM, mendadak orang tiba-tiba berganti fashion karena ada banyak faktor ya, misalnya artis membawa tren terbaru ya, dan ternyata cukup relate ya dengan kondisi masyarakat kita ya, dan kita mencontoh fashion tersebut dan menjadi serangan kolektif, menjadi perilaku kolektif ya. Kalau gini serangan ya berarti menyerang ya, kolektif seizure, tapi tidak selalu bermakna negatif ya, artinya serangan kolektif ya. Di struktur sosial bagi Smelser ini memiliki peranan penting ya, yang menyebabkan adanya atau munculnya suatu perilaku kolektif, serangan kolektif. Ia juga mengatakan ya, Smelser ya, bahwa faktor yang berperan dalam perilaku kolektif itu faktor-faktor sosial, bukan faktor psikologis ya. Dikatakan bahwa collective behavior ini lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial, bukan faktor psikologis ya. Ini lagi-lagi ini pendekatannya memang Smelser ini lebih dekat kepada Emil Durkheim ya. Dia melihat situasi sosial, dia melihat struktur, dia melihat aspek budaya ya yang ada di sekitar organisasi tertentu atau sekitar orang tertentu ya, yang kemudian itu memunculkan suatu serangan kolektif atau kolektif seizures itu tadi ya. Contohnya misalnya kenapa seseorang itu menjadi pribadi yang ini ya, kita pakai pendekatan psikologi
psikologis terlebih dahulu. Kenapa seseorang yang dia itu menjadi pribadi yang apa ya namanya ya, saya ingin memakai bahasa yang tidak terlalu nyelkit. Skizofrenia tuh ya munculnya penyakit skizofren ya. Munculnya penyakit skizofrenia. Skizofrenia tahu nggak? Tahu kan ya? Skizofrenia? Halusinasi, Bu. Ya. Halusinasi. Oh, Bu. Ya, halusinasi, seolah-olah ada yang berbicara dengan dia, ada seolah-olah ada yang mengancam dia ya. Bahkan mungkin juga bisa memunculkan aspek penyakit psikologis lain yang lebih mengerikan ya, seperti psikopat ya. Nah, dalam tinjauan psikologis mungkin orang ini ya, penyakit ini muncul karena ada aspek-aspek psikologis yang muncul dalam dirinya. Misalnya ada sesuatu yang tidak pas ya dari emosinya, atau ada sesuatu yang tidak pas dengan kondisi neuronnya, misalnya dari neuropsikologis, dari sarafnya dia gitu ya, mungkin punya ada sesuatu yang salah gitu ya, ada sesuatu yang tidak benar, tidak terstruktur dengan benar, kemudian itu menyebabkan penyakit skizofrenia. Nah, tapi kalau kita pakai pendekatannya sosiologis ya, kita pakai pendekatan Neil-Dismaser yang dia memang berangkat dari Durkheimian ya, orang yang skizofren itu bisa jadi bukan karena faktor psikologi semata ya, tetapi karena ada faktor-faktor sosial. Ya, misalnya faktor sosial bisa kita lihat misalnya dalam aspek pendidikan keluarganya seperti apa ya kan. Saat dia itu masih kecil dia diperlakukan seperti apa oleh orang tuanya, bagaimana pengasuhannya ya, bagaimana kondisi masyarakat di sekitarnya, tetangganya seperti apa, apakah baik pada dia, apakah memberikan tekanan sosial pada dia atau tidak ya. Itu memberikan pengaruh pada kondisi psikologis seseorang ya, pada kondisi seseorang, sehingga kemudian memunculkan penyakit tertentu. Nah, kalau kita melihat bunuh diri dalam teorinya Durkheim juga seperti itu, bukan semata-mata karena aspek psikologis saja ya, tapi misalkan aspek ekonomi, misalkan aspek tekanan sosial ya, misalkan aspek budaya dan lain sebagainya. Nah, demikian pula yang dipakai oleh Neil J. Smelser ini ya. Collective behavior itu adalah faktor sosial. Ya, jadi kalau ada gerakan sosial muncul di masyarakat itu bukan karena faktor psikologis, ya, bukan karena misalnya apa ya, faktor psikologis demonstrasi. Panik ya, misalnya kepanikan ya, atau misalnya panik kan, misalnya resesi ya, kemudian muncul penolakan, muncul penentangan, muncul demonstrasi ya kan. Ini kan situasi psikologis ya. Panik itu kaitannya dengan emosi, emosi kaitannya dengan psikologis ya. Pendekatan awal yang kemarin Bu Uli sampaikan di pertemuan kedua itu kan juga beberapa lebih ke psikologis ya, perilaku-perilaku kolektif itu lebih ke psikologis. Tapi kalau Smelser melihatnya bukan karena itu ya. Struktur sosial harus dilihat. Nah, apakah sehat struktur sosialnya? Apakah ada problem dalam struktur sosialnya ya? Kalau kita melihat misalnya dalam konteks gerakan sosial Islam ya, dalam hal ini misalnya NU dan Muhammadiyah, bagaimana struktur sosial masyarakat Indonesia ketika NU itu muncul, ketika Muhammadiyah itu muncul ya. Rata-rata kan itu karena bukan karena ya, rata-rata Indonesia masih dalam lingkup kolonialisme ya kan, di mana orang-orang muslim ya, orang-orang pribumi ya, dan orang muslim, orang pribumi juga mengalami tekanan sosial, tekanan budaya ya, yang mereka kemudian tidak mampu untuk melakukan berbagai macam mobilitas sosial secara horizontal maupun secara vertikal ya. Secara vertikal mereka tidak mampu mencapai akses-akses lain yang bisa diakses oleh para penjajah waktu itu ya kan, misalnya pendidikan, ekonomi yang lebih mapan ya. Makanya kemudian muncullah misalnya kayak R.A. Kartini, dia kemudian memunculkan ada pendidikan khusus perempuan ya. Karena selama ini yang belajar hanya laki-laki, itu kan muncul karena faktor sosial.
Misalnya juga Muhammadiyah muncul gitu ya. Ketika pendidikan menjadi awal ya dari kemunculan gerakan sosial ini ya, itu juga merupakan bagian dari respon atas kondisi struktur sosial Indonesia waktu itu. Ya, tidak semata-mata karena faktor ideologis ya, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki pemahaman Islam itu harus dikembalikan kepada fitohnya, dikembalikan kepada tradisi yang berkembang di masa Rasulullah. Misalnya ibadahnya tidak boleh harus ibadahnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak boleh dicampur adukkan dengan adat istiadat ya. Seperti itu. Dia memulainya dengan pendidikan. Jadi tidak hanya semata-mata itu, meskipun ya itu juga menjadi salah satu motivasi ya, meskipun juga menjadi salah satu motivasi ya. Tapi kita di sini sedang membicarakan teori added value ya, teori added value yang berpusat pada struktur sosial. Gitu ya. Demikian pula dengan NU ya. Demikian pula dengan NU. Sebelum NU itu kan kita mengetahui ada Wali Songo ya. Strategi para Wali Songo atau kesadaran para Wali Songo untuk melakukan dakwah secara kultural ini kan juga muncul karena adanya kesadaran terhadap struktur sosial di masyarakat ya. Mereka menyadari ya bahwa kolonialisme itu membuat orang lain, ya kolonialisme itu penjajahan itu kan, kita tuh ditindas itu kan, harga diri itu menjadi rendah ya, kita tidak dapat mencapai akses politik, ekonomi, sosial, pendidikan ya. Kemudian terlebih pada waktu itu masyarakat Jawa itu baru saja ya, ini kan struktur, kita berbicara struktur sosial. Masyarakat Jawa waktu itu baru saja ditinggalkan oleh peradaban Hindu. Ya. Namanya baru saja ditinggalkan ya, mestinya ada sisa-sisa di dalamnya ya, entah itu dari aspek adatnya, dari aspek cara peribadatannya, kepercayaannya, mitosnya ya. Sehingga bagi mereka, bagi gerakan Wali Songo ya, melakukan gerakan sosial ya, serangan kolektif dalam konteks ini adalah dakwah ya. Dakwah kan serangan kolektif. Serangan kolektif ya kan, serangan kolektif. Tapi tadi saya menyebutkan ya bahwa serangan kolektif tidak selalu negatif ya. Ini kan serangan kolektif. Kita menyerang masyarakat itu dengan nilai-nilai Islam ya, dengan Islamic values ya, dengan tujuan mereka menjadi lebih baik. Gitu. Kesadaran mereka akan struktur sosial inilah yang kemudian membuat gerakan Wali Songo ini menjadi salah satu gerakan sosial Islam yang saya kira ya itu cukup sukses ya. Ya artinya tidak hanya NU yang mengakui Muhammadiyah, dan pun sekarang gerakan sosial yang lain pun sudah mulai beranjak ke lokalitas ya. Salafisme itu termasuk salah satu di antaranya yang mereka saat ini mulai beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal di Indonesia. Sudah mulai sadar mereka ya. Kemudian selanjutnya ya, kemunculan NU kaitannya dengan politik pun juga demikian, mereka sadar struktur sosial ya. Kemudian selanjutnya teori added value ya itu berakar pada fungsionalisme ya. Jadi kalau kita berbicara teori itu pasti ada atasnya itu apa gitu ya. Atasnya atau turunannya itu apa ya. Nah jadi kayak misalnya kayak gini nih, ini bisa pakai whiteboard nggak sih? Bisa pakai whiteboard nggak? Ini caranya kayak ketika nganggo whiteboard. Oh ini. Saya ingin menggambarkan bagaimana teori itu. Muncul nggak Mbak? Mbak Mas, muncul nggak? Muncul? Halo? Muncul, Bu. Oke. Bicaranya gitu ya. Nah ini ada namanya grand teori. Kok nggak muncul ya warnanya ya? Caranya gitu ya.
Saya bingung kalau Gimit ya. Biasanya saya pakai Zoom. Kok nggak muncul ininya? Oh ini. Ini di sini ada grand theory. Nah, ini kok orang tak kira ki nek iki piye ya, Cah? Iki piye ya, Mas? Oh iya, sorry ya. Nah, ini ada grand theory di sini. Ya. Kalau di sosiologi apa aja grand theory kita? Ada yang ingat? Ada berapa grand theory dalam sosiologi? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nasionalisme, konflik, sama interaksionisme simbolik. Simbolik, Iya. Bu. Pintar semuanya ya. Ada 3 paradigma itu ya. Istilahnya bisa macam-macam. Fungsionalisme, strukturalisme, konflik, behaviorisme, interaksionisme simbolik ya. Macam-macam. Nah, itu semuanya punya turunan-turunan ya. Semuanya punya turunan-turunan. Saya kasih silang karena masing-masing memiliki sudut pandang tersendiri, ya. Tidak ada yang benar dan salah dalam teori sosiologi, ya. Tetapi yang terpenting dalam teori sosiologi itu adalah bagaimana kita mampu mengkontekskan teori ini ke dalam situasi yang tepat, ya. Nah, wajar kalau mereka saling bertentangan. Nah, dalam konteks gerakan sosial ya, edit teori itu mengacu kepada teori fungsionalisme. Ini muncul di sini ada beberapa teori-teorinya, beberapa teori-teori yang merupakan bagian dari fungsionalisme. Nah, dalam konteks gerakan sosial itu kita menyebutnya ada teori nilai tambah. Ini berbicara tentang perilaku, ya, Nah, bagaimana edit teori yang berakar dari fungsionalisme ini berpandangan, ya, karena dia merupakan akar dari fungsionalisme, maka dia berasumsi bahwa segala sesuatu ya di permukaan bumi ini akan bertahan ketika segala sesuatu itu memiliki fungsinya. Ya. Contohnya apa? Misalnya agama, ya, karena kita lagi ngomongin gerakan sosial agama. Agama itu menjadi sesuatu yang eksis ya di masyarakat zaman dahulu, masyarakat Adam, Nabi Adam, bahkan mungkin sebelum Nabi Adam ya. Agama dalam bentuknya yang berbeda-beda, ya, baik ideologi maupun praktiknya, ya. Sampai ke abad pertengahan, ya, yang dikatakan sebagai zaman mungkin awal, ya zaman kegelapan mungkin ya, abad pertengahan kan zaman kegelapan nggak sih ya, saya lupa. Tapi kebanyakan kegelapan ya, karena gelap dalam tanda kutip ya, karena ilmu pengetahuan tidak mampu cukup berkembang dengan baik ya waktu itu. Agama masih tetap menempati posisi penting sampai kemudian pasca Renaissance, sudah Renaissance ya, pencerahan ya. Agama masih tetap menjadi sesuatu yang bernilai di masyarakat, menjadi sesuatu yang diyakini oleh masyarakat. Sampai muncul era 50-an, 60-an, 70-an ya, ketika teori-teori kita sudah berkembang ke modernisasi, sudah ada industrialisasi, sudah ada teknologi, agama masih tetap tetap eksis dalam masyarakat. Sampai zaman post-truth sekarang ini, ya, zaman kita sudah bisa face to face ya, tanpa kita perlu bertemu secara physically ya, agama masih tetap dipercaya, agama masih tetap menjadi sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat. Bahkan Peter L. Berger mengatakan, justru ketika era sekularisme itu berkembang di barat, agama itu justru tumbuh dengan pesat. Khususnya beliau mengatakan itu adalah pada masyarakat Eropa. Dalam berbagai macam bentuk ya, tidak hanya Kristen, tidak hanya Katolik, tidak hanya Islam, tapi dalam bentuk-bentuk yang lainnya, spirituality ya, kepercayaan ya, itu kan bagian dari agama, ya, itu bagian dari agama. Jadi
Ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan kritis ya, dalam diri khususnya ilmuwan-ilmuwan yang mereka berakar kepada perspektif fungsionalisme. Apa sih yang menyebabkan agama itu kok sebegitunya, ya kok sebegitu eksisnya, ya. Bahkan mungkin di zaman sekarang ya, era teknologi seperti ini, orang justru malah gandrung dengan agama, ya. Di Indonesia juga demikian. Apa yang menyebabkannya, ya? Kok zaman sudah penuh dengan teknologi seperti ini, otak manusia bisa menciptakan teknologi. Bukan agama yang menciptakan teknologi, ya kan? Tapi rasionalitas manusia. Kok masih percaya sih sama agama? Nah, orang-orang fungsionalisme mempertanyakan itu. Fungsionalisme ini kan akarnya juga dari antropologi ya, dari Malinowski sama satu lagi siapa ya? Ada dua antropolog saya lupa, Malinowski sama Radcliffe Brown ya, Radcliffe Brown kalau tidak salah, ya Radcliffe. Mereka melihat bahwa mengapa agama ini dapat eksis di masyarakat karena dia punya fungsi. Nah, contohnya, ya, mengapa di masyarakat modern agama justru mendapatkan tempat yang besar, ya, tempat yang ya mendapat posisi yang masih terhormat di dalam masyarakat kita. Mengapa? Karena dia punya fungsi, ya. Masyarakat modern, ya, masyarakat sekuler yang mereka dalam pandangan Karl Marx ini merupakan masyarakat yang teralienasi, ya. Orang kalau sudah teralienasi itu kan merasa dirinya, halo Pak, sedang mengajar. Ya. Jadi kalau segala sesuatu yang ada di masyarakat itu tidak ada fungsinya, ya maka dalam pandangan fungsionalisme itu tidak akan memberikan keuntungan apapun. Ya. Demikian pula dengan agama. Mengapa agama menjadi eksis dalam masyarakat? Karena dia memiliki fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Nah, teori value added ini juga memiliki, didengarkan oleh Pak Norma saya jadi nggak pede Pak, maaf Pak. Sorry Pak, sorry ya. Lagi nungguin ya Pak. Ya, tambahlah ya, saya tak pindah, ada diskusi ya, ada diskusi dosen-dosen, saya pindah dulu ya. Nah, sorry ya, di sana lagi ada obrolan ya, jadi biar tidak terdistraksi. Oke, nah jadi mengapa tadi saya ngobrolin tentang agama ya, mengapa agama itu memiliki eksistensi tersendiri di masyarakat karena dia memiliki fungsi di dalamnya. Ya, kalau segala sesuatu yang tidak memiliki fungsi ya, apapun itu tidak hanya agama ya, maka dia tidak akan bisa eksis dalam masyarakat ya. Institusi-institusi tertentu dalam masyarakat, mengapa mereka bisa eksis? Misalnya institusi ekonomi, institusi pendidikan, karena mereka memiliki fungsi, ya. Dan orang masyarakat membutuhkan itu. Masyarakat membutuhkan itu. Misalnya dalam konteks pendidikan ya, dalam konteks pendidikan, masyarakat kita masih membutuhkan pendidikan, ya. Masyarakat kita masih membutuhkan uang ya untuk hidup. Ya, maka perusahaan, industri, industrialisasi, ya, kapitalisme mungkin akan terus berkembang, ya, sejauh ia memiliki fungsi dalam masyarakat, ya, begitu. Nah, teori added value ya memberikan
satu perspektif kepada kita bahwa ketika nilai itu bertambah ya dalam suatu organisasi tertentu, ada suatu tindakan sosial tertentu atau perilaku tertentu, kolektif tertentu ya dalam suatu konteks masyarakat ya, dia akan bisa bertahan ya, seperti itu. Berdasarkan perspektif ini maka Smeltzer kemudian menyatakan bahwa perilaku kolektif itu memiliki fungsi sebagai katup pengaman ya, sebagai katup pengaman dari ketegangan atau tekanan dalam masyarakat. Tadi Bu I ngomongin tentang agama ya. Mengapa orang membutuhkan agama? Kira-kira kenapa ya? Mengapa orang butuh agama? Mengapa, Iqbal? Bal, kamu di situ nggak, Bal? Iya, Bu. Gimana, Bal? Mengapa, Bal? Kok orang tuh butuh agama? Kenapa ya, Bal? Karena untuk formalitas. Untuk formalitas, oke. Contohnya gimana, Iqbal? Ya, contohnya ya untuk ya ada di KTP, terus melengkapi identitas, terus kalau di Indonesia kalau nggak itu dipandang aneh, Bu. Tapi kalau menurut filsuf atau menurut Marxis ya saya kurang tahu. Oh, oke. Ya. Ya mungkin untuk apa namanya? Candu atau apa itu kurang tahu. Iya. Betul, yang disampaikan oleh Iqbal betul. Ya, salah satu fungsi dari agama yang kadang-kadang untuk masyarakat tertentu, segmen masyarakat tertentu dalam kultur masyarakat Indonesia kadang-kadang digunakan hanya sebagai bagian dari katup pengaman tadi ya, katup pengaman dari ketegangan ya, dari ketegangan sosial. Karena ada ketegangan sosial dalam masyarakat ya, misalnya orang beragama itu harus 6 agama itu, di luar 6 agama itu tidak diakui, maka ya fungsi agama menjadi katup dari ketegangan atau tekanan dalam masyarakat tersebut. Ia kemudian bertahan ya pada segmen masyarakat tertentu yang tidak percaya kepada agama, untuk kemudian mereka mau nggak mau gitu ya mempertahankan itu hanya dalam rangka untuk ya mempertahankan diri, eksistensi dirinya, eksistensi kelompoknya ya, dengan mau tidak mau mencantumkan agama di dalam KTP-nya. Oke, sekarang ada analisis lain selain untuk formalitas, ada yang lain? Saya ingin bertanya kepada Yayang. Iya, Bu. Kira-kira menurut Yayang kenapa ya kok agama itu masih eksis di masyarakat? Kalau menurut saya, karena masih apa ya, kayak kalau dari saya tempat tinggal saya itu masih karena dari dulu kan dulunya tuh ini banget sama nilai-nilai adat istiadat gitu loh, Bu. Jadi ketika ada agama yang menurut saya itu sifatnya ada aturan, ada lain-lain yang mengikat, sama-sama mengikat juga, terus dikombin juga sama tradisi, jadi masih mengakar masih eksis gitu, Bu. Istilahnya dijadikan landasan hidup gitu, makanya masih eksis. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih ya Yayang. Jadi kadang agama itu melakukan fungsi eksistensi ya untuk menjadi eksis dalam masyarakat. Kadang-kadang mereka seringkali ya, bukan kadang-kadang juga melakukan proses adaptasi ya. Adaptasi dengan situasi sosial, setting sosial di mana agama tersebut muncul atau dimunculkan ya dalam masyarakat tertentu. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Yayang, masyarakat tertentu yang lebih mempercayai adat, tradisi lokal ya. Mengapa kok agama itu bisa eksis di situ ya? Karena agama melakukan aktivitas adaptasi itu tadi ya, mereka ingin eksis dengan cara beradaptasi dengan nilai-nilai lokal dan dilelah dalam aturan keagamaan tertentu ya. Misalnya dalam Islam ya ada seperangkat norma, seperangkat nilai yang melegitimasi proses adaptasi tersebut ya. Misalnya
dalam konteks NU ya, gerakan NU ya, ada beberapa hadis ya yang kita diminta untuk menjaga al-urf, itu tradisi ya, maka kita mengkombinkan ya tadi dalam bahasa saya yang nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai tradisi lokal itu menjadi salah satu cara eksistensi agama, termasuk juga organisasi sosial keagamaan tertentu, sehingga mereka bisa eksis di masyarakat ya, seperti itu. Oke. Faktor lain juga kaitannya dengan psikologis manusia ya, misalnya uncertainty, ketidakpastian dalam hidup, orang merasa dirinya tidak sendirinya apa ya istilahnya ya, membutuhkan ruang untuk berharap, membutuhkan ruang untuk orang kalau lagi dalam masalah ya, mereka itu kan seneng mencari tempat curhat ya. Nah, kadang-kadang manusia itu ya, agama ya, itu memberikan nilai tertentu ya, memberikan petunjuk, memberikan ajaran-ajaran tertentu, norma-norma tertentu kepada masyarakat ya yang mereka berada dalam situasi tersebut ya. Dan inilah yang kemudian menjadikan juga ya agama, organisasi keagamaan itu bisa menjadi eksis di masyarakat ya, tidak hanya agamanya tetapi juga gerakan atau organisasi sosial keagamaan di dalamnya, karena agama ya itu dalam konteks 6 agama yang agama besar ya di dunia ya, itu akan selalu embedded dengan organisasi atau institusinya ya, atau tubuh gerakannya ya, begitu. Selanjutnya, nah menurut Smeltzer itu ada 4 komponen ya. Yang pertama adalah values ya, mengapa orang itu melakukan, mengapa suatu kelompok tertentu itu melakukan tindakan sosial ya. Yang pertama adalah karena aspek values, nilai ya, atau melakukan suatu organize individual motivation in roles and collectivities. Artinya ada motivasi individu yang terorganisasi ya, baik itu dalam perannya maupun kolektivitasnya. Ada peran individu, ya, ada motivasi individu di dalamnya. Yang keempat adalah situational facilities. Artinya ada aspek-aspek situasional yang kemudian menjadikan seseorang atau suatu kelompok tertentu itu melakukan tindakan sosial atau perilaku kolektif. Nilai atau values itu berfungsi untuk membimbing apakah kita ya, masyarakat itu sudah seperti yang diinginkan ya. Sudah seperti yang diinginkankah ya. Nilai dalam masyarakat misalnya apakah masyarakat kita itu sudah bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi keyakinan masyarakat kita atau belum. Nah, demikian pula dalam konteks keagamaan ya, apakah masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia itu sudah, kita kan lagi ngomongin Indonesia, itu sudah sesuai belum ya perilakunya ya dengan nilai-nilai Islam ya. Kalau belum ya, pastinya belum ya, pasti akan ada selalu celah kekurangan di dalamnya ya. Maka hal ini kemudian memunculkan adanya tindakan sosial yang bernama dakwah. Nah, organisasinya ya, yang melakukan aktivitas dakwah itu ya disebut dengan gerakan sosial Islam tersebut. Jadi kemunculan suatu gerakan sosial tertentu itu juga karena aspek nilai atau values ya. Misalnya tadi ya, kita berbicara tentang Muhammadiyah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merasa ya bahwa ada pada saat satu kelompok tertentu ya, satu kelompok organisasi itu misalnya Muhammadiyah merasa bahwa masyarakat kita itu masih belum contohkan oleh Rasulullah ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu seharusnya tidak demikian gitu ya, seharusnya tidak demikian ya, seharusnya tidak boleh ada misalnya ada percampuran dari tradisi lain di luar Islam ya kan gitu. Nah ini kemudian nilai ini ya
nilai ini yang dibawa oleh kelompok Islam tertentu atau organisasi keagamaan tertentu untuk kemudian mereka memunculkan adanya suatu gerakan sosial tertentu, khususnya dalam konteks ini adalah Muhammadiyah. Ya. Nilai, values, dan norma. Ya, fungsi dari gerakan sosial ini adalah memberikan motivasi, ya, membimbing, ya, mengarahkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang diyakini oleh agama maupun organisasi keagamaan tertentu. Ya. Seperti itu, ya. Ada aspek nilai di dalamnya. Kemudian proses nilai tambah itu ada beberapa proses di dalamnya, ya. Bagaimana proses nilai tambah ini bekerja, ya? Yang pertama adalah harus ada kondisivitas struktural, ya. Struktur sosial kondusif, ya. Kemudian yang kedua, ada ketegangan struktural. Kemudian yang kedua, ya tadi, yang ketiga adalah perkembangan dan penyebaran kepercayaan umum. Kemudian yang keempat adalah adanya faktor pencetus. Kemudian yang kelima adalah mobilisasi partisipan untuk aksi, ya. Kemudian yang keenam adalah operasi dari kontrol sosial. Operasi dari kontrol sosial maksudnya adalah organisasi keagamaan itu pastinya akan selalu melakukan fungsi-fungsi kontrol sosial di masyarakat. Ya, apakah masyarakat itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut atau tidak? Ya, mereka punya ranah operasi tersebut, punya strategi, punya kerja di sana. Ya, termasuk di sini adalah misalnya perkembangan dan penyebaran kepercayaan umum. Ya, ada proses perkembangan dan penyebaran kepercayaan umum. Ya, mereka melakukan strategi, ya, bagaimana caranya untuk menyebarkan dan sekaligus mengembangkan apa yang nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya. Faktor pencetus, ya, misalnya tadi faktor struktur sosial, ya, situasi, setting sosial, politik, budaya, ekonomi, yang kemudian itu menjadi pencetus, ya, kemunculan suatu gerakan sosial tertentu. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Ui sampaikan hari ini, ya, terkait dengan added value teori dalam konteks gerakan sosial keagamaan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Bu Ui memberikan tugas? Tidak ada? Dalam hitungan 3 detik, 5 detik silakan untuk membuka open cam masing-masing. 5, 4, 3, 2, 1. Virus nggak keluar. Nih, 53 others ini nggak pada keluar semua ini, ya. Ada kemana ini, ya? Pada dengerin Bu nggak, ya? Iki cara nonton liane kepiye ya, Cah? Iki 53 others iki aku mau berarti mereka nggak open cam kan, ya, dalam waktu 5 detik ini kan, ya. Berarti sing ngrungokke aku kerja 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan ini? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Kalau tidak ada, sekarang kita ke tugas, ya. Nah, tugas kalian, ya, adalah ini akan saya jadikan tugas hari ini, ya, akan saya jadikan sebagai nilai UTS, ya. Sesuai kesepakatan kita kan, ya, kita nggak ada UTS, tapi ada tugas tertentu yang itu dikonvert menjadi nilai UTS, ya. Tugas kalian mudah sekali, bukan yang pertama, ya. Kalian menganalisis, ya. Sebenarnya tadi Bu Ui sudah menganalisiskan, ya. Kalau kalian mendengarkan, pasti akan lebih mudah bagi kalian untuk menuliskannya kembali. Menganalisis kemunculan NU dan Muhammadiyah dengan menggunakan teori added value. Cukup jelas, ya? Dalam berapa kira-kira? 5 sampai, ya, gimana? Siapa ini? 2010. Gimana, Mas? Silakan. Ini siapa? Nadif, ya? Silakan, Nadif.
mengkonfirmasi aja dulu mempertegas tadi teori nilai tambah itu sebenarnya teori kemunculan atau teori bagaimana sebuah gerakan itu bertahan terus. Bisa kemunculan, ya, lebih kepada kemunculan. Tapi tadi ngomongin kebertahanan tuh di aspek apa sih ya? Supaya tidak bercampur-campur ya. Itu lebih kepada kemunculan ya. Teori added value ini berperan dalam melihat bagaimana suatu gerakan sosial tertentu atau perilaku kolektif tertentu itu muncul. Mengapa? Nah, tadi kenapa Bu menyinggung tentang mengapa suatu gerakan sosial itu bertahan, kaitannya dengan perspektif fungsionalisme. Jelas ya? Ada lagi? Ya, Puspo Samudro. Bu, PPT-nya boleh di-share ke grup, Bu? Ya, nanti Pak share, ada beberapa materi kemarin yang belum saya share juga ya. Nanti saya share. Untuk tugasnya sudah jelas ya, jadi menganalisis kemunculan NU dan Muhammadiyah dengan teori added value. Diperbandingkan. Boleh dalam bentuk paragraf, boleh dalam bentuk misalnya tabel ya. Kiri misalnya NU, kanan misalnya Muhammadiyah. Ini kalian cerita tentang NU, sebelahnya cerita tentang Muhammadiyah. Gitu. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Pakai added value ya. Nanti saya share di grup. Jelas ya? Dan kemudian Dani Alin silakan. Untuk tugasnya nggak ada minimal katanya kan Bu atau gimana? Oh iya, ada. Minimal 1 halaman. Ya, minimal 1 halaman. Maksimal 2 halaman. Minimal 1 halaman, maksimal 2 halaman. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti saya yang susah koreksinya ya. Boleh dalam bentuk tabel landscape itu juga boleh 1 halaman. Kayak kemarin tugas presentasi kemarin bisa. Kalau mau paragraf ya, boleh 5 sampai 10 paragraf ya. 1 sampai 2 halaman lah. Diketik di Word ya. Kalau yang ini silakan diketik di Word. Kemudian dikumpulkan melalui link yang tadi sudah Bu UI share di grup ya. Link itu adalah link tugas hari ini ya. Dikumpulkan paling lambat pekan ke-14 ya. Pekan ke-14 atau nanti malam. Kalau mau dapat nilai lebih nanti malam jam 23 lebih 30. Kalau mau biasa aja boleh di pertemuan ke-14. Akan lebih baik nanti malam, tapi kalau masih ada yang mungkin punya aktivitas yang lain ya, silakan. Saya masih membuka akses sampai pertemuan ke-14. Begitu ya. Ada lagi tambahan? Cukup? Cukup ya. Oke. Pekan depan, pekan ini kita masih ketemuan lagi ya, karena untuk mengganti pekan kemarin yang nggak jadi. Pekan ini masih ketemu lagi, besok hari Kamis kita offline, online ya, sendiri-sendiri, A sendiri, B sendiri. Terus kemudian pekan depannya lagi hari Senin ketemu sama Pak Andri ya, bareng-bareng kayak gini juga nanti dijelaskan tentang salafisme. Hari Kamisnya tanggal 27 libur ya, saya meliburkan kuliah. 26, 27 ya, kita nggak ada kuliah ya, karena saya masih ada ya beberapa tugas lain ya, karena ada visitasi akreditasi, jadi saya tidak akan bisa optimal untuk misi. Itu cukup jelas ya. Terima kasih atas atensi semuanya. Nanti boleh membaca referensi lain ya tentang added value teori ini, nanti saya berikan referensi bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama Bu.